It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. Hai, ketemu lagi dengan kita di tutorial makeup. Kali ini aku mau buat tutorial makeup, tapi ini sebenarnya tutorial ketika kami ada prewed di studionya teman. Nggak berpanjang-panjang lagi, aku mau jelasin nih. Kita lagi aplikasikan primer. Primer ini gunanya sebenarnya banyak, bagi kulit kering ada, bagi kulit berminyak ada, jadi macam-macam ya, teman-teman udah pada tahu nih. Nah, kemudian kita mau aplikasikan foundationnya udah kita mix ya, ada produk lokal ada juga produk luar ya teman-teman. Soalnya kualitas dari foundation itu juga tergantung dari kualitas kulitnya si modelnya ya teman-teman. Sebab tidak semua cocok dengan foundation yang satu jenis aja. Nah, kita oleskan merata di wajah, kita tap-tap. Nah, di sudut-sudut hidung kita juga harus benar-benar dimaksimalkan, karena kadang-kadang bisa crack di situ ya, bisa juga ada kering-kering gimana gitu, apalagi di line smile-nya ya. Kalau di line smile-nya itu kita tipiskan aja, betul-betul merata supaya tidak terlihat line smile-nya. Di sini kita lagi diskusi ini, kebetulan modelnya wajahnya kan tidak begitu tirus, masih ada cabi-cabinya, jadi kita diskusi tadi. Konturnya seperti ini, seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya kita harus ngelihat juga kondisi wajahnya. Jadi peletakan dari konturnya itu kita juga harus bisa membaca wajah dari kliennya kita ya. Jadi kita nggak bisa sembarang ngasih kontur, nggak bisa sembarang ngasih shading, sebab bisa jadi akan membuat lebih misalnya kalau dia kurus makin kurus, kalau dia berlemak makin berlemak gitu ya teman-teman. Nah, ini kita sedang meratakan foundation di bawah matanya supaya terlihat lebih merata, karena di bagian mata ini banyak kerut-kerutan ya teman-teman. Jadi kita tap-tap lagi sampai merata. Sekalian kita juga buat warna yang lebih terang supaya terlihat highlightnya. Nah, foundation ini sangat penting ya. Dalam makeup foundation ini kan sangat penting, jadi harus benar-benar berhati-hati kita aplikasikannya dan benar-benar harus merata, sebab kondisinya makeup itu tergantung dari foundationnya juga. Itu pokok utamanya kalau menurut saya ya. Nah, kita tunggu sampai kering, kita benar-benar mengeringkan dulu itu foundation, sehingga di saat kita buat aplikasikan loose powder atau bedak padat supaya tidak ngelihat gumpal-gumpal atau nge-crack, karena mengaplikasikannya sedang dalam keadaan basah foundationnya. Nah, di sini aku jelasin kita lagi membuat kontur di hidung. Kita cukup di konturnya aja, karena kan ini kan klien kita pakai hijab, jadi konturnya cuma di hidung. Jadi kalau yang untuk di pipi kita pakai kontur luar aja, jadi kontur dalamnya hanya untuk di hidung doang ya teman-teman. Kita aplikasikan merata, ke kiri kanannya kudu seimbang juga ya, diperhatikan supaya nggak terlihat peot. Kadang-kadang kita melakukan atau membuat shading di hidung, bisa kelihatan hidung kita itu peot karena mungkin kurang rapi atau kurang simetris ya. Shading hidung ini juga sangat penting karena akan menimbulkan efek yang begitu bagus, karena akan terlihat tirus. Jadi wajah itu terlihat tirus dikarenakan ada beberapa hal ya, seperti misalnya di hidung itu, kalau semakin runcing hidungnya itu kesan dari wajahnya akan semakin ikut tirus gitu
Itulah gunanya kontur ya teman-teman. Nah, terkadang kan kita bagi yang pendatang baru atau orang awam itu kadang-kadang kontur itu apa sih sebenarnya? Itu kan di hidung kan shading. Ya, shading itu termasuk kontur juga. Kita mengkontur wajah gitu. Nah, bagaimana di konturnya itu kita bisa merubah wajahnya lebih tirus atau lebih berahang ya. Jadi kita mengolah wajah itu ya dari konturnya itu gitu. Nah, shading itu ya termasuk kontur, bisa di pipi, bisa di dagu yang seperti itu. Bagaimana kita menciptakan wajah yang baru supaya lebih berdinamika, ada tulang pipinya lebih menonjol, hidungnya lebih lancip dan dagunya lebih tirus seperti itu. Dah, di kening juga bisa dibuatkan karena ada orang yang keningnya lebar, jadi kita lebih membuat dia lebih terlihat kecil begitu. Nah, sekarang kita blending setelah kita aplikasikan pakai spons. Nah, dengan rapi, kita butuh waktu lama sih sebenarnya di shading ini, nampak mudah, tapi enggak terlalu mudah kalau di saat kita mengaplikasikan karena harus betul-betul menjadi bayangan ya teman-temannya, jangan ngeblok. Nah, setelah itu kita blendingnya pakai brush ya, pakai kuas makeup supaya lebih halus ya teman-teman. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Tadi kan ada kerutan-kerutan di bawah mata ketika dia mengkedipkan mata yang seperti itu. Nah, sebelum kita mengaplikasikan bedak ya teman-teman, mau itu compact atau yang loose powder, eh, itu terlebih dahulu kita ratakan dulu tadi foundationnya. Nah, sekarang ini aku mau aplikasikan compact powder karena suka hati sih sebenarnya. Bagi saya biasanya tergantung, kalau memang untuk pengantin kita banyakin di loose powder. Nah, kali ini karena kita untuk private kita hanya menggunakan compact powder. Nah, jadi supaya lebih terlihat natural karena di loose powder ini kita perlu untuk pengantin untuk mengikat foundation supaya lebih kuat. Nah, ini kali ini kita pergunakan compact powder ya teman-teman ya. Kita oleskan secara merata, kita tap-tap. Sebenarnya ini produk lokal kalau yang ini ya teman-teman. Kita ke sudut-sudut matanya, ke sudut hidungnya, semua foundation kita harus tutup. Pokoknya kita kondisikan setiap foundation kita tutup dengan bedak ini, jangan sampai ada yang terlihat masih basah ya. Kita aplikasikan secara merata ke seluruh wajah yang terkena foundation sampai merata. Nah, pokoknya kita perhatikan secara merata. Ini juga di bagian matanya, kelopak mata perlu ya kita oleskan compact powdernya. Nah, dan sekarang kita pergunakan brush makeup ini untuk tacap-tacap, di tap-tap di pinggir-pinggir hidung, jadi supaya lebih merata gitu. Kan ada yang gumpal-gumpal, jadi biar lebih benar-benar merata. Itu kita pastikan dengan brush makeup untuk meratakan apa yang sudah kita lakukan di wajah si model. Nih, kita pergunakan brush makeup yang lebih lebar, yang lebih besar, meratakan semuanya. Jadi hempaskanlah sisa-sisa kehidupan, bukan deh ya, sisa-sisa bedak yang tadi yang masih menggumpal. Nah, dia akan lebih merata, diputar-putar, diputar-putar, dikobok-kobok, dikobok-kobok. Ini pakai apa? Pakai loose powder, tapi tipis aja ya teman-teman ya, hanya untuk meratakan. Yuk dikobok-kobok, diputar-putar, tuh akan terlihat juga kekuatan makeup di sini ya, tidak bergeser lagi, tidak nepak lagi. Nepak itu apa ya? Nepak itu ya tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan seperti tanda jarimu ya teman-teman. Jadi kali ini kita pertegas lagi shading hidungnya dengan shading luar, atau bahasa lucunya shading outdoor. Ya teman-teman ya, shading outdoor ya teman-teman ya. Private itu bukan hanya di di outdoor indoor itu bukan hanya untuk private ya, tapi untuk shading juga kita buat shading outdoor. Ya kan teman-teman. Jadi supaya tidak terlalu kaku ya, kita banyak ngomong tapi nggak ada ketawanya. Kali ini aku mau ketawa-ketawa, enjoy aja. Nah, ini kita
pertegas lagi, kemudian kita blending lagi supaya lebih apa tuh namanya, lebih terlihat shadow, bayangan gitu. Jangan terlalu terlihat tampak banget itu shading hidungnya seperti jalur tol ya teman-temannya, terlalu lurus banget. Nah, ini kita aplikasikan loose powder warna putih banget di bawah mata. Itu daerah-daerah T-zone ya teman-teman ya. Daerah bawah mata, daerah kening, daerah dagu, daerah di atas bibir. Nah, ini juga ada gunanya teman-teman ya, supaya terlihat lebih nampak itu konturnya. Nah, dagunya terlihat, terus di pipinya juga kita buatkan ya teman-teman ya. Digariskan gitu aja. Jadi wajah bulat itu jadi terlihat berdinamika, ada konturnya. Nah, terus bisa juga membantu di saat kita ingin mengaplikasikan eyeshadow. Nah, sehingga taburan eyeshadow, kadang-kadang kan ada eyeshadow yang bertaburan. Tapi kali ini alhamdulillah kita pakai produk yang tidak bertaburan. Nah, alhamdulillah ya, produk ini memang kita ambil dari produk luar. Dia tidak bertaburan walaupun diaplikasikan sekuat badai ya teman-teman ya. Tapi tetap aja kita buat bedak taburnya di bawah mata untuk mengantisipasi mana tahu ada yang tercecer ya, seperti dompet tercecer ya kan. Nah, jadi kali ini kita benar-benar aplikasikan eyeshadownya, terus kita blending dengan halus ya teman-temannya. Tetap di eyeshadow itu harus diputar-putar, digiul-giul ya teman-teman, yang goyang inul. Nah, jadi supaya blending eyeshadow itu benar-benar di blending halus, pinggirannya pun terlihat gradasi ya, ada gradasinya. Nah, ini kita buat warna dasarnya itu warna coklat muda atau boleh warna-warna krem, boleh tergantung Anda. Nah, kali ini karena kita mau buat wajah dia itu, ini kan tipikal wajah-wajah bule ya, tapi bule-bule kemana gitu. Kita blending dengan halus warna si coklatnya tadi untuk warna dasar eyeshadownya ya teman-teman. Coklatnya boleh dimakan kok, tapi kalau itu coklat yang dibeli di supermarket. Kalau ini coklatnya hanya untuk warnanya, jangan dimakan, jangan dijilat, karena ini eyeshadow. Ya teman-teman, supaya lebih enjoy ya kita, kalian juga lebih enjoy mendengarkan kita berorasi, berkampanye, berapa lagi ya, terserah Anda lah mau berapa gitu. Yang penting ini aku lagi blending eyeshadow dengan halus supaya terlihat natural walaupun dia warnanya kuat. Tada, kali ini aku mau buatkan foundation di kelopak mata bergeraknya supaya lebih memperjelas kelopak matanya. Nah, ini aku oleskan foundation. Ini sisa-sisa dari foundation kamu yang tadi, boleh dipergunakan sisa-sisanya ya teman-teman ya. Kita oleskan di tempat yang kita inginkan. Ini saya buat di seperempat ujung sudut luar sampai ke sudut dalam. Nah, kita pakai tangan juga boleh ya teman-teman ya, karena kita menggunakan tangan ini pun dia sebenarnya lebih merata gitu. Nah, terus di bagian sisi lain juga kita tetap buatkan hal yang sama ya teman-teman ya. Harus seimbang teman-teman, harus berpasang-pasangan seperti kita ya teman-teman ya. Punya pasangan, kalau tidak punya pasangan galau melalau ya teman-teman, galau melalau ya. Nih kita buat jodohnya di sebelah kiri si model tuh. Kita tap-tap lebih halus lagi, lebih merata lagi supaya tidak terlihat kerut-kerutannya. Ini gunanya sebenarnya salah satunya untuk menghilangkan kerutan-kerutan di kelopak mata. Jadi dia lebih benar-benar terlihat halus nanti eyeshadownya. Nah, baru kita aplikasikan eyeshadow warna krem di atas foundation yang tadi, sisa-sisa kehidupan foundation tadi ya teman-teman. Nah, kita tap-tap juga supaya lebih bertahan. Kalau kita oleskan foundation aja nanti dia berminyak, bisa menghancurkan eyeshadowmu ya teman-teman. Hancur lebur ya, seperti perasaan yang ditinggalkan kekasih. Dan kemudian kita ingin mempertegas sudut
mata ya, area-area sudut mata dan area lingkar kelopak mata bagian atasnya kita pertegas dengan warna coklat yang lebih tua dari yang lebih muda. Yang tua katanya yang lebih enak, yang muda-muda pun nikmat ya. Tua dan muda sama-sama enak dan nikmat. Nah, kita blending dengan halus ya teman-teman, kita blending terus dengan halus. Tuh, kita pergunakan juga jari jemari yang lentik dan lentur ya. Kita blending dan blending supaya tidak terlihat ngeblok juga ya. Walaupun kita buat warna yang lebih gelap tapi tidak ngeblok ya. Harus ada gradasi di pinggir-pinggir eyeshadow-nya ya. Tuh, kita ratakan lagi, kita oles lagi warna kremnya, kita pertegas lagi ya. Kita harus benar-benar teliti di bagian mata. Karena ini bagian yang sangat penting ya, setelah foundation tadi, bagian penting itu daerah mata dan alis ya, sekitar ini. Lebih penting ya, lebih penting dari si mantan ya, lebih penting dari si mantan. Pokoknya ini adalah area mata yang sangat penting ya. Ditetep terus, dioles-oles terus, digosok-gosok sampai benar-benar terlihat natural. Sambungan antara warna kremnya dengan warna coklatnya terlihat benar-benar gradasi yang halus dan terlihat natural. Nih kita mau aplikasikan eyeliner ya, eyeliner. Ini kita pakai warna hitam tetap ya, pas di garis-garis mata, di tumbuhnya bulu-bulu mata ya. Nih kita oleskan pelan-pelan supaya rapi ya teman-teman ya. Jangan terburu-buru ya. Kamu sebagai tukang make up itu kamu dibayar mahal. Kamu pun harus lebih berhati-hati supaya kliennya puas ya teman-teman. Nanti dipanggil lagi sampai anak cucu dia kita dipanggil dan kita pun udah nggak tahu di mana ya, entah berantah, udah di surga mungkin. Amin ya rabbal alamin. Kita aplikasikan, nih kami aplikasikannya sampai sudut mata aja, tidak perlu dikeluarkan banyak-banyak ya, karena mata si klien kita udah cukup lebar dan besar ya. Kita ulangi hal yang sama di bagian kiri si model ya. Kita tarik sedikit dari alis supaya lebih jelas ya, bagaimana kita menggoreskan garis demi garis sehingga sampai ke ujung sudut mata bagian luar ya. Nih benar-benar rapi banget kalau kita hati-hati dan teliti. Ini penting banget juga loh. Jangan sampai gara-gara kita fokus di eyeshadow, eyelinernya pun kita sembarang. Karena ini menentukan kerapian dari sudut mata tadi, dari garis mata ya, namanya eyeliner ya. Tuh, udah selesai ya teman-teman. Kali ini kita mau ngapain lagi? Ayo kita tunggu dulu lihat dia muanya. Reza Aleh Nasution, mua terhit ya. Oh, dia selalu suka dengan blending. Selalu diperhatikan lagi. Setiap saat dia tetap blending dan blending lagi ya. Terus kemudian saya bosan juga ini nunggunya ya. Mana nih muanya? Oke. Tetap dalam acara blending memblending. Tuh. Modelnya pun udah mau tidur kali ini. Dielus-elus matanya ya. Sabar ya para pemirsa. Kali ini kita menunggu muanya. Di apa yang dia lakukan ini? Oke, dia mengaplikasikan brush makeupnya itu diputar-putar di pipi, dihilangkan loose powder yang putih tadi. Ya, dihilangkan, dihempaskan ya, supaya terlihat manja. Tuh, ini kan ada efeknya tuh. Kita mempergunakan loose powder warna putih, mempertegas area highlightnya. Semakin kita blending, semakin kita blend itu wajah, semakin kita puter-puter itu brush makeupnya, maka semakin halus lah permukaan wajah si model. Makeupnya pun lebih awet lagi karena semakin kita tekan dengan cara dan teknik yang benar ya. Kali ini dan lanjut di alis ya. Dia menggunakan balsam ya, pomade alis atau balsam alis ya. Ini gunanya supaya bulu-bulunya itu teratur dan terarah. Jadi alisnya lebih rapi lagi. Dan dia sisir-sisir aja ini sebenarnya.
udah pakai pomade-nya tadi, pakai balsemnya tadi. Kebetulan ini alis si modelnya benar-benar bentuknya pun bagus, jadi kita tinggal sisir doang. Nih kita tidak mempergunakan eyebrow yang eh, benar-benar nampak atau nyata. Ini asli dari alis dia sendiri. Nanti kita tinggal isi kekosongannya seperti mengisi kekosongan hati para pemirsa dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa ya tetap di subscribe ya. Ini channel kita supaya berkembang, tetap di subscribe. Di sela-sela aku menjelaskan ini, mohon di subscribe ya, yang tulus, yang ikhlas, yang amanah ya. Tetap dipantengin ya. Ini kita sisir terus, alisnya benar-benar lebat. Jadi kita tertolong oleh itu. Jadi tidak pakai eyebrow yang pensil atau apa itulah. Pokoknya kita hanya pakai eyebrow spidol nanti ya. Tetap kita masih sisir. Dia sangat teliti loh teman-teman ya. Ini muanya kali ini sangat teliti. Dia benar-benar ulang. Biar lama, biar 3 jam dia makeup nggak apa-apa deh. Yang penting hasil akhirnya ya teman-teman, blendingannya. Nih karena di alis sebenarnya udah cukup. Kita tunggu kering dulu itu balsemnya, baru kita nanti aplikasikan eyebrow spidolnya. Nah ini kita pakaikan dulu bulu matanya. Tuh bulu matanya yang begitu cantik. Tuh cocok untuk dia ya teman-teman. Oke, kita istirahat sejenak ya. Suaranya sekarang udah mulai ada desahan-desahan yang tak jelas ya. Ini kita aplikasikan bulu matanya 2. Awalnya kita mau buat 2 dulu. Ternyata tidak cocok, akhirnya kita ganti. Karena kita tes dulu dong ya, cocok apa enggak, terlihat apa enggak eyeshadownya. Karena kita pun mau menonjolkan eyeshadownya yang ada semi-semi cut crease gitu ya. Di sini aku mau kasih lem bulu mata untuk lapisan bulu mata yang kedua, tapi aku buat agak melebar di kulit kelopak matanya supaya nanti kelopak matanya makin terangkat ya. Sekalian juga mua aslinya lagi aplikasikan blush on. Dia ngasih blush onnya itu warnanya warna kontur, warna-warna coklat muda, kemudian ditimpa dengan warna orange. Blush onnya nggak usah terlalu terlihat. Kemudian kita aplikasikan lipstiknya warna ungu, tapi akhirnya sebenarnya bukan yang warna yang seperti ini ya, karena tidak cocok. Setelah kita pakai hijab, kita lihat dan kita foto, ternyata tidak cocok, dia tampak terlihat tua, dan akhirnya kita ganti dengan yang warna lebih nude ya teman-teman. Karena kadang-kadang di saat kita makeup itu kita mau kasih warna, pas kita foto baru terlihat cocok nggak sih dia pakai warna yang ini pada tema yang ini, seperti itu. Nah jadi kami rubah warnanya ke warna nude ya. Ini agak ke warna-warna larinya ke ungu-unguan gitu ya. Nah, saya juga ikut andil di sini, bantu-bantuin semuanya, memblending yang mungkin yang terlihat masih agak rada-rada kurang. Nah, ini kita buat suatu pertunjukan ya. Pertunjukan, bukan. Kita makeupnya keroyokan ya. Nih sekarang aku lagi aplikasi eyebrow spidol ya. Kita isi yang kosong-kosong tapi tidak begitu full supaya terlihat serat-seratnya. Nah, yang terlihat kosong ada lubang-lubang. Ya, itu yang kita isi ya teman-teman ya. Jadi kita sekedar mengisi dan membuat garis ya. Garis-garis atau serat-serat manja di alisnya gitu. Jadi kita tidak perlu lagi pakai eyebrow pencil untuk mengarsir full ya. Untuk mengarsir
full belepotan ngomongnya kali ya, ampun deh. Nah jadi ini kita mainnya keroyokan, dia pakai lipstick, aku aplikasikan eyebrow spidolnya karena kan waktu pun makin mepet ya teman-teman. Mereka udah harus mulai dipoto ya. Nih kita rapikan lagi. Kita rapikan mana yang kurang-kurang, mana yang lebih-lebih, kita koreksi ya teman-teman. Karena setelah makeup kita harus benar-benar periksa dulu mana sih yang kurang, mana yang lebih, yang seimbang yang mana gitu. Nah, mohon maaf ya teman-teman ya, kadang lampunya gelap, kadang terang. Nah, karena kita pun ada di ruangan yang full kaca transparan tuh ya. Jadi rada-rada kekuning-kuningan, rada-rada gelap gitu videonya. Jadi kalau sebenarnya kalau lightingnya bagus, ini hasil makeupnya pun terlihat lebih mantul lagi. Nah, kita mau pakaikan, udah pakai hijab nih ya. Kita ganti tadi yang saya bilang, kita ganti dengan warna nude ya lipstiknya ya, karena udah nggak cocok di saat dia pakai hijab, warna yang pertama tidak cocok gitu. Nah ini hasilnya teman-teman semuanya, hasilnya dia makin nampak tirus karena di hijabnya kita majukan ke depan. Nah untuk orang berhijab kontur itu hanya bisa di hidung sama di bagian pipi paling ke dalam. Nah kalau untuk dagu itu kita sering bermain dengan hijabnya dan ada konturnya juga sih sebenarnya bayang-bayangannya, tapi lebih dominan kita pergunakan hijab untuk membuat dia lebih tirus begitu teman-teman. Ini hasilnya kita. Mohon maaf pencahayaannya tidak begitu stabil, pencahayaannya juga tidak begitu sempurna menurut saya, jadi hasil makeupnya, blending eyeshadownya pun tidak begitu terlihat. Teman-teman mohon bantu subscribe, di share ya, supaya kita tetap bisa saling berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum.